Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Sumber dari Rumania mengatakan, Cifu inginkan Donnarumma. Masa depan Gianluigi Donnarumma di Paris Saint-Germain berada dalam ketidakpastian setelah kedatangan Lucas Chevalier dari Lille dengan nilai transfer 40 juta euro. Situasi kiper tim nasional Italia itu semakin rumit karena ia menolak tawaran perpanjangan kontrak terbaru, yang akan berakhir pada musim panas 2026. PSG kini mempertimbangkan penjualan segera guna menghindari risiko kehilangan sang pemain secara gratis. Menurut laporan Sport Media, pelatih Inter, Christian Cifu, mendorong manajemen untuk merekrut Donnarumma. Kiper berusia 25 tahun itu merupakan target lama Direktur Olahraga Piero Ausilio, dan sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Giuseppe Meazza. Keputusan terkait masa depannya diperkirakan akan diambil dalam beberapa hari ke depan. Legenda Inter, Altobelli yakin Lautaro Martinez punya kemampuan menangi Ballon d'Or. Legenda Inter Milan, Alessandro Altobelli, menegaskan bahwa Lautaro Martinez memiliki kemampuan untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or di masa depan. Keyakinan ini ia sampaikan dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, di mana Altobelli memuji mentalitas, performa, dan konsistensi sang kapten Nerazzurri. Musim ini menjadi tahun kedua berturut-turut Lautaro Martinez masuk dalam daftar 30 nominasi Ballon d'Or. Meski musim lalu ia tidak mencatatkan rekor gol terbanyak di Serie A atau meraih trofi bersama Inter Milan dan timnas Argentina, kontribusinya di Liga Champions sangat menonjol. Penampilan impresif Martinez membawa Inter Milan ke final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 3 musim terakhir. Kecepatan, determinasi, dan naluri golnya menjadi faktor kunci di lini serang. Fleksibilitas serangan dan karakter jadi ciri utama Inter Milan era Cifu. Inter Milan di bawah asuhan Christian Cifu akan menonjolkan fleksibilitas serangan dan karakter tangguh sebagai identitas baru tim. Menurut Corriere dello Sport, Cifu kini memiliki waktu yang cukup untuk membentuk gaya mainnya setelah sebelumnya mengambil alih posisi dari Simone Inzaghi secara mendadak. Pada ajang Piala Dunia antar klub, Cifu masih mempertahankan sistem yang digunakan Inzaghi karena belum sempat menerapkan ide-idenya sendiri. Namun, lewat pemusatan latihan pramusim, pelatih asal Rumania itu mulai memberi sentuhan berbeda pada Nerazzurri. Perubahan terbesar terlihat pada pendekatan menyerang. Jika di era Inzaghi Inter hampir selalu bermain dengan formasi 3-5-2 dan mengandalkan lebar lapangan lewat 2 wingback, Cifu lebih fleksibel. Selain tetap bisa menggunakan 3-5-2, ia juga mempertimbangkan 3-4-2-1, 3-4-1-2, bahkan kemungkinan bermain dengan 4 back. Gelandang Olympiakos, Santiago Hes ditawarkan ke Inter Milan. Inter Milan dikabarkan menerima tawaran untuk merekrut gelandang muda Olympiakos, Santiago Hes, di tengah rencana memperkuat lini tengah menghadapi musim depan. Meski begitu, Morten Frenrup dari Genoa tetap berada di daftar incaran utama Nerazzurri. Kabar ini disampaikan oleh Sport Italia via FC Internews, yang melaporkan bahwa perantara telah menawarkan Hes kepada manajemen Inter Milan. Sementara itu, Frenrup masih dipantau serius dan bisa menjadi target prioritas pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih anyar Christian Cifu berencana mengusung formasi 3-4-2-1 musim depan, meski Inter memiliki stok gelandang berpengalaman seperti Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, dan Henryk Mkhitaryan. Rata-rata usia mereka sudah di atas 30 tahun. Kondisi ini mendorong manajemen untuk membidik pemain yang lebih muda dan bertenaga, demi menjaga keseimbangan skuad jangka panjang. Piero Ausilio ungkap penyesalan terbesar di Inter Milan, tidak merekrut Kvaratskhelia. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, secara terbuka mengakui bahwa salah satu penyesalan terbesarnya selama menjabat di Nerazzurri,
adalah batal merekrut bintang PSG saat ini, Khvicha Kvaratskhelia. Dalam wawancara eksklusif dengan Gazzetta dello Sport, yang dilansir melalui FC Internews, Ausilio mengungkap bahwa keputusan tersebut menjadi kesalahan terbesar sepanjang karirnya di Inter Milan. Meski demikian, ia juga menyebut beberapa transfer yang menjadi kebanggaan tersendiri, termasuk Matteo Kovacic, Marcelo Brozovic, dan Andre Onana. Kvaratskhelia, yang kini menjadi salah satu winger paling mematikan di Eropa, pernah masuk radar Inter Milan beberapa tahun lalu. Saat itu, sang pemain masih berstatus rising star dan belum meraih popularitas seperti sekarang. Ketika ditanya penyesalan terbesarnya selama di Inter, Ausilio menjawab, tidak merekrut Kvaratskhelia. Luis Henrique ungkap keseruan awal di Inter, Cifu minta saya berani ambil risiko, belajar banyak dari Dumfries. Setelah tampil impresif di laga uji coba melawan AS Monaco, Luis Henrique berkomentar tentang perjalanannya yang baru dimulai bersama Inter Milan. Dalam wawancara eksklusif dengan La Gazzetta dello Sport, winger asal Brasil itu membagikan kesan, tantangan, dan ambisinya di klub barunya. Luis Henrique mengaku terkejut namun senang dengan julukan barunya di tim, Gigi. Tidak tahu siapa yang memulainya, tapi mereka menerjemahkan dan memendekkan nama saya. Semua memanggil saya begitu, dan saya suka karena membuat saya merasa lebih interista, ujarnya sambil tersenyum. Di laga melawan Monaco, pemain 23 tahun itu memulai di posisi bek sayap kanan sebelum berpindah ke tengah. Di kanan saya belajar banyak dari Dumfries, dia punya kekuatan luar biasa, saya ingin menjadi mesin seperti dia. Tapi saya juga suka bermain dari kiri lalu menusuk ke tengah untuk lebih tidak terprediksi. Saya pikir saya memiliki kualitas untuk melakukan itu, jelasnya. Inter Milan kehilangan target, Koni de Inter selangkah lagi gabung AC Milan. Inter Milan harus menerima kenyataan pahit setelah target transfer lama mereka, Koni de Inter, justru semakin dekat untuk bergabung dengan AC Milan. Menurut laporan Sky Sport Italia via FC Internews, Rossoneri bergerak cepat memanfaatkan dana segar hasil penjualan Malik Thiaw ke Newcastle United. AC Milan telah melepas bek tengah asal Jerman, Malik Thiaw, ke Newcastle United dengan mahar sekitar 40 juta euro. Dana besar ini langsung digunakan manajemen Rossoneri untuk mencari pengganti sepadan di lini belakang. Nama Koni de Inter, bek Genoa asal Belgia, langsung masuk daftar teratas. Pemain berusia 23 tahun ini dianggap memiliki kualitas dan potensi besar untuk menjadi tulang punggung pertahanan Milan di musim-musim mendatang. Bagi Inter Milan, kabar ini jelas menjadi pukulan telak. Pasalnya, De Inter sudah lama masuk radar Giuseppe Marotta dan tim scouting Nerazzurri. Namun, lambatnya langkah Inter Milan dalam mengeksekusi transfer, membuat Milan punya kesempatan emas untuk menyalip. Lookman tolak Arsenal, tunggu tawaran baru dari Inter Milan. Saga transfer Ademola Lookman memasuki babak panas. Penyerang andalan Atalanta itu dikabarkan menolak peluang bergabung dengan Arsenal, karena hanya ingin pindah ke Inter Milan pada musim panas ini. Menurut laporan Corriere di Bergamo via FC Internews, Inter Milan berencana menaikkan tawaran mereka hingga 50 juta euro, demi memboyong sang winger asal Nigeria. Keinginan Lookman untuk meninggalkan Atalanta tidak lagi menjadi rahasia. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan telah secara terbuka mengajukan permintaan transfer, dengan alasan klub telah melanggar janji untuk menjualnya pada musim panas ini. Situasi semakin memanas ketika Lookman mangkir dari sesi latihan dalam beberapa hari terakhir, sebagai bentuk tekanan agar transfernya segera terrealisasi. Sancho jadi target utama Inter Milan, jika gagal datangkan Lookman. Inter Milan dikabarkan telah menetapkan Jadon Sancho sebagai opsi utama jika upaya mereka merekrut Ademola Lookman dari Atalanta menemui jalan buntu. Kabar ini diungkapkan oleh Gazzetta dello Sport via FC Internews.
yang menyebut Sancho masuk dalam daftar teratas alternatif incaran Nerazzurri jika gagal memboyong Lookman. Jika rencana merekrut Lookman gagal, Inter Milan akan mengalihkan fokus ke Jadon Sancho. Winger Manchester United itu sedang berada di ambang pintu keluar Old Trafford setelah 4 tahun bergabung dari Borussia Dortmund. Dengan biaya besar, Sancho disebut-sebut tersedia di bursa transfer, dan Manchester United terbuka untuk menjualnya. Situasi ini dianggap Inter Milan sebagai kesempatan menarik untuk mendapatkan pemain dengan kemampuan dribble, kreativitas, dan visi bermain yang bisa menambah variasi serangan. Masa depan Zielinski di Inter makin tidak pasti, Tottenham siap bergerak. Masa depan Piotr Zielinski di Inter Milan semakin tidak menentu. Laporan Goal menyebut bahwa pelatih Christian Chivu ragu dengan kondisi fisik gelandang Polandia tersebut, dan bersedia kehilangan si pemain pada musim panas ini. Menurut dari sumber Inggris, Europa Calcio mengatakan Tottenham mengincarnya untuk mengisi kekosongan akibat cedera ligamen James Maddison, yang memaksanya absen lama. Tottenham melihat Zielinski sebagai opsi yang sepadan. Laporan itu menyebut kualitas teknik dan visi bermainnya mirip dengan Maddison, sementara kesepakatan diyakini dapat dicapai dengan harga terjangkau. Inter, meski terikat kontrak hingga Juni tahun 2028, tidak akan memberikan perlawanan berarti jika ada tawaran sekitar 10 juta euro. Selain Tottenham, dua klub lain ikut memantau situasi. Arsenal dan Lazio sama-sama tertarik pada perkembangan kasus ini. Tulis laporan tersebut, Lazio melihat Zielinski sebagai tambahan pengalaman untuk tim di bawah pelatih baru, sedangkan Arsenal menunggu perkembangan bursa sebelum bergerak.